Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dalam video yang kedua ini, saya akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan arukas dengan metode tidak langsung. Ya, jadi kita tahu bahwasanya arus kas itu disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kali ini kita akan membahas yang metode tidak langsungnya dulu. Nah, sebelum kita membahas teknisnya, yang harus kita pahami dulu adalah yang dimaksud dengan metode tidak langsung itu adalah penyusunan diawali dari saldo laba, gitu ya. Jadi maksudnya sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwasanya di video sebelumnya adalah metode tidak langsung ini adalah dengan metode pendekatan neraca, gitu ya. Dari mana itu pendekatan neracanya kita lihat sekarang ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini adalah metode tidak langsung ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan penyusunan diawali dari saldo labanya, maka kita harus paham dulu bagaimana sih karakteristik dari laba itu, ya. Jadi laba ini saudara sekalian yang harus Anda pahami ya, laba itu sifatnya adalah akrual, ya. Jadi maksudnya akrual itu adalah di mana di dalam laba itu ada penerimaan yang sifatnya kas, ada juga penerimaan yang sifatnya non kas. Jadi campur dari satu, gitu ya. Ini karakter dari akrual. Jadi ketika Anda ingin memahami bagaimana sih metode tidak langsung itu, maka Anda harus karena di metode tidak langsung ini diawali dari penyusunan dari saldo laba, maka kita harus memahami dulu karakteristik laba ya di dalam laporan laba rugi yang kita susun itu seperti apa. Jadi karakteristik laba itu sebenarnya akrual. Yang dimaksud akrual itu bagaimana? Sebenarnya angka di dalam laba itu terdiri dari penerimaan kas, ada penerimaan non kas, begitu juga dari sisi pengeluarannya. Pengeluarannya itu ada pengeluaran kas dan non kas. Sedangkan laporan arus kas itu kita susun adalah dalam rangka untuk menghasilkan berapa sih kasnya. Sehingga apa otomatis di sini? Karena itulah kemudian di dalam metode tidak langsung ini kita harus melakukan penyesuaian terhadap laba ini, gitu ya. Contohnya misalnya begini deh, kita lihat di sini ada penjualan tunai ya. Misalkan ini ada penjualan tunai sebesar 500.000, gitu ya. Penjualan tunai 500.000. Kemudian ada penjualan non tunai atau kredit itu 800.000. Kemudian ada pengeluaran ya. Pengeluaran ini kita lihat di sini ada biaya listrik sebesar 200.000, ada biaya penyusutan 100.000. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan laba, berapakah labanya? Ya, labanya berapa? Labanya adalah sebesar 1 juta. Yaitu apa? Ini ada penerimaan sebesar 1.300.000, ada pengeluaran sebesar 300, sehingga labanya itu adalah sebesar 1 juta. Pertanyaannya adalah mungkin berapa kas yang dihasilkan dari laba 1 juta ini, gitu ya. Jadi selama ini kita masyarakat umum atau mungkin kita yang belum pernah belajar akuntansi merasa senang ketika laba saya 1 juta. Tapi pertanyaannya adalah berapa kas yang dihasilkan? Ini penting sekali untuk bisa kita mengetahui bagaimana cara menyusun laporan roska dari metode tidak langsung gitu, karena pendekatannya pendekatan neraca nantinya gitu ya. Nah, berapa labanya? Labanya adalah 1 juta. Kemudian pertanyaannya adalah berapa kas yang dihasilkan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab di sini? Ya, betul ya. Kasnya yang dihasilkan hanya 300 begitu ya. Dari mana 300 itu? Kita lihat di sini yaitu dari 1 juta, ini labanya ini harus kita kurangkan dulu dari pengeluaran penerimaan maupun pengeluaran non kas. Penerimaan non kasnya berapa? 800. Kita kurangkan dulu ya, kita kurangkan. Kemudian ditambah dengan apa? Biaya penyusutan. Kenapa biaya penyusutan ini ditambahkan? Karena biaya penyusutan ini kalau kita lihat dari angka 1 jutanya ini itu adalah sebagai pengurang dari penerimaan tadi ya. Ini dikurangkan dari penerimaan tadi, sehingga untuk kita bisa mengetahui berapa kasnya yang dihasilkan maka harus ditambahkan. Paham ya? Jadi ini memang logikanya agak terbalik ya, agak terbalik dengan ketika kita menyusun laporan laba rugi. Kita lihat di sini, laporan kita ketika kita menyusun laporan laba rugi, kita akan menambahkan kan jumlah seluruh penerimaan ya, baik kas yang non kas kita jadikan satu, yaitu di sini 500 ditambah dengan 800, totalnya adalah 1.300.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya-biaya. Kita kurangkan dengan biaya-biayanya berapa? Ada 200, ada 100.000 gitu ya. Nah, di sini kita lihat nanti hasilnya apa? 1.300.000 dikurangi 300, akhirnya ketemu laba 1 juta. Padahal di sini kalau kita lihat biayanya ini, biaya
biaya listrik itu real kita keluarkan 200.000. Sedangkan biaya penyusutan itu kita tidak mengeluarkan kas sama sekali, itu hanya sebuah catatan saja. Sehingga di sini karena itu kenapa dia mengurangi ya. Harusnya kalau kita berdasarkan arus kas ya, berdasarkan arus kas maka kita hanya mencatat penerimaannya itu berapa? 500.000, kemudian dikurangi dengan biaya yang real kita keluarkan yaitu sebesar 200.000. Kan sebenarnya 300. Paham ya di sini ya? Jadi ini yang kemudian jangan sampai kita tertipu dengan laba gitu ya. Meskipun labanya adalah 1 juta, tapi kas yang dihasilkan cuma 300.000 begitu ya. Kenapa? Karena ada penerimaan non tunainya 800, kemudian ada biaya penyusutannya 100.000 gitu ya. 100.000 biaya penyusutan ini 100.000 tidak kita keluarkan. Jadi kalau kita singkatnya begini singkatnya. Kita di dalam menyusun laporan arus kas dengan pendekatan metode tidak langsung ini, kita harus menghitung berapa sih sebenarnya kas yang kita terima gitu ya. Nah, kita lihat di sini gambarannya adalah di sini kas yang kita terima itu adalah 500.000. Kemudian kita kurangkan dengan apa? Dengan pengeluaran ya. Kita kurangkan dengan pengeluaran kas yang kita keluarkan yaitu sebesar 200.000. Jadi sebenarnya kas yang kita terima realnya hanya 300.000 saja gitu sebenarnya. Sedangkan yang 800 sama yang 100.000 ini adalah non kas, penerimaan non kas sama pengeluaran non kas. Seperti biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu kita tulis ya ada pengeluaran yang akan mengurangi laba kita, tapi kita tidak pernah mengeluarkan kas itu. Sehingga kenapa kalau kita lihat dari hitung-hitungan ini, kita lakukan penyesuaian. Dari 1 juta ini kita sesuaikan. Berapa sih sebenarnya kas yang kita terima? 1 juta ini. Oh, 1 juta ini ternyata tadi ada penerimaan non kas yaitu 800.000 gitu ya. Maka karena ini awalnya adalah sebagai penambah dari 1 juta ini ya, penambah dari laba, maka kita kurangkan ini ya. Kita 800 ini kita keluarkan ya. Dari 1 juta. Karena 1 juta ini campuran kan. 1 juta ini campuran dari kas dan non kas. Maka kita pisahkan nih. Kita ingin mencari yang kasnya berapa. Maka kita pisahkan. Oh berarti kita kurangi nih 800 sebagai penambah. Karena dia menambahkan tadi kan. Kita kurangi 800.000. Kemudian ada pengeluaran non kasnya yaitu sebesar 100.000. Ya pengeluaran ini kan mengurangi. Supaya untuk menghasilkan apa? Mengurangi. Maka supaya kelihatan berapa kasnya maka harus kita tambahkan. Sehingga kita jumlahkan. Kasnya hanya yang diterima adalah 300. Bisa bayangkan kan? Ini dalam waktu contoh yang kecil saja, kita mencatat adanya laba 1 juta, tapi uang kas yang kita terima itu sebenarnya 300. Karena itulah jangan merasa heran kalau misalkan ada perusahaan atau ada usaha yang mencatat labanya besar, tapi kemudian bangkrut. Kenapa kok bisa bangkrut? Karena kasnya kecil. Kenapa kasnya kecil? Karena banyak penjualannya secara non tunai. Jadi kalau Anda sebagai konsumen kemudian suka membeli barang secara cash bond kepada penjualnya, itu sebenarnya tidak membantu penjual tersebut. Kenapa? Karena laba penjualan itu menjadi besar, tapi tidak menerima kas sama sekali, begitu ya. Bisa dibayangkan ini kalau dari contoh sini, kalau misalkan penjualannya semuanya 1.300.000 penjualannya adalah non tunai semuanya, gitu ya, labanya tetap sama, labanya tetap 1 juta, tapi kasnya tidak terima. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau misalkan ini total penerimaannya itu adalah 1.300.000 tapi adalah non tunai semuanya ya, bisa kita bayangkan gitu ya. Akhirnya apa nanti apa, malah minus akhirnya, minus karena ini tidak menerima apa, tidak menerima kas sama sekali ya, kasnya minus 200 ya. Nah itu yang kenapa kemudian di dalam prakteknya kita harus hati-hati dalam menentukan kebijakan piutang gitu ya. Penjualan secara kredit boleh saja kita melakukan penjualan secara kredit gitu ya, untuk dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kita. Tetapi kalau itu tidak hati-hati maka kelihatannya kinerja kita bagus, laba kita tinggi, tapi kita tidak punya uang sama sekali. Sehingga ini nanti perusahaan ini akan terpapar resiko likuiditas, kekurangan likuiditas. Karena kalau sudah kekurangan likuiditas maka dia tidak akan bisa berjalan lebih banyak lagi begitu ya. Jadi sekali lagi jangan mudah tertipu dengan laba gitu ya, karena laba itu sifatnya accrual dan accrual itu berarti apa? Ada yang kas, ada non kas. Ya, karena itulah salah satu fungsi dari laporan arus kas itu adalah untuk mengetahui betul-betul apakah betul memang kalau labanya perusahaan itu tinggi, maka arus kasnya tinggi juga gitu loh. Maka laba yang dikatakan laba yang berkualitas adalah kalau labanya besar,
arus kasnya, penambahan arus kasnya juga besar. Itu dikatakan laba yang berkualitas. Jadi kalau misalkan ini labanya tertulis 1 juta, kemudian uang kas yang diterima oleh perusahaan itu juga 1 juta, maka laba 1 juta itu laba yang berkualitas. Nah, tapi kalau misalkan labanya tercatat 1 juta, tapi malah arus kasnya minus, itu berarti labanya tidak berkualitas. Jadi itu fungsi dari laporan arus kas, gitu ya. Laporan arus kas adalah untuk memverifikasi di pertemuan di video yang pertama sudah kita jelaskan bahwasanya tujuan dari laporan arus kas itu adalah untuk melihat kemampuan perusahaan tadi dalam menghasilkan kas, terutama dari aktivitas operasinya. Berarti kalau seperti ini, berarti ada masalah di aktivitas operasinya kalau misalkan labanya tidak berkualitas. Ya, sekali lagi itu fungsinya, gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi Anda harus memahami laba itu sifatnya adalah akrual, ya. Karena akrual, sedangkan dalam kita menyusun arus kas itu adalah kita ingin mengetahui berapa jumlah kas yang diterima, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian, ya. Ada penyesuaian-penyesuaian atas laba ini sendiri, gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian apa saja penyesuaiannya, ya? Ini penyesuaiannya. Penyesuaian yang utama itu adalah penyesuaian di arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah dari aktivitas operasi. Jadi kita harus melakukan penyesuaian laba netonya tadi. Labanya harus kita sesuaikan karena laba tadi sifatnya accrual. Ya, karena ada penerimaan kas, ada yang non kas. Kita sesuaikan supaya kita bisa mengetahui berapa kas yang diterima sebenarnya, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam penyesuaian apa saja yang dilakukan di dalam arus kas aktivitas operasi ini? Yang pertama adalah kita menyesuaikan apa? Beban non kas. Ya, beban non kas ini ditambahkan ke laba. Jadi ya, contohnya tadi beban penyusutannya adalah 100.000, ya. Nah, beban penyusunan itu adalah termasuk bagian dari beban non kas. Jadi beban artinya pengeluaran atau dianggap sebagai beban, tapi kita tidak mengeluarkan kas, maka itu harus ditambahkan ke angka laba yang ada. Gitu ya. Jadi ditambahkan di sini. Contohnya adalah penyusutan dan amortisasi. Itu yang pertama, ya. Ingat ya, yang pertama adalah beban non kasnya ini yang ditambahkan ke laba. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kalau ada pelepasan aset, ya, pelepasan aset, baik penjualan aset, ya, penjualan aset tetap, ya, penjualan aset tetap itu kalau terjadi keuntungan atau kerugian, maka itu nanti akan dilakukan penyesuaian terhadap laba yang ada di dalam laporan arus kas dari aktivitas, ya. Jadi di sini kalau terjadi rugi pelepasan aset, ya, kalau ada terjadi rugi, jadi menjual aset tetapnya, kemudian jadi kerugian, maka itu harus ditambahkan. Loh, kok ditambahkan rugi itu? Iya, karena kita lagi rugi itu sifatnya adalah kerugian di dalam di dalam kerugian yang terjadi, kerugian ataupun keuntungan yang disebabkan karena adanya pelepasan aset tadi, jual beli aset tadi, ya, menjual aset, ya, menjual aset kemudian terjadi kerugian, maka itu tidak mengurangi atau tidak menambah kas, ya, sifatnya keuntungan dan kerugiannya tidak menambah kas, ya. Yang diterima kasnya itu kan sebenarnya adalah uang realnya dari harga jualnya. Misalkan gini deh, misalkan kita punya barang, ya, punya barang kita peroleh harga 10.000, kemudian kita jual 15.000, kita untung 5.000 kan? Maka yang kita terima kasnya realnya berapa? Ya 15.000 kan, gitu ya. Untung 5.000, tapi 5.000-nya ini, keuntungan 5.000 itu kita tambahkan sebagai bagian dari keuntungan. Karena itulah kenapa kalau keuntungan itu dikurangkan, gitu ya, dari laba, gitu ya. Jadi kurangkan tadi, misalkan tadi, ya, kita punya barang harganya awalnya 10.000, kemudian kita jual harga 15.000. Uang kas yang kita terima adalah 15.000, gitu ya. Tapi ada keuntungan selisih antara 10.000 dengan 15.000, yaitu sebesar 5.000. 5.000 itu kalau kita catat dalam laporan laba rugi itu akan menambah laba. Padahal 5.000 itu tidak kita terima uang kasnya, gitu ya. Maka di dalam menyusun laporan arus kas itu harus kita sesuaikan. Cara menyesuaikannya apa? Dengan cara dikurangkan dari laba. Nah, sebaliknya juga ketika terjadi kerugian. Kalau kerugian misalkan nih, nanti kita punya barang harganya 20.000, gitu ya, punya harga barang 20.000, ya. Kemudian kita jual seharga misalkan 10.000, misalkan. Kita jual dengan harga 10.000. Berarti apa? Ada kerugian sebesar 10.000.
Uang kas yang kita terima berapa? Uang kas yang kita terima adalah 10.000. Tapi ada selisih antara 10.000 dengan 20.000 tadi sebagai kerugian sebesar 10.000. Makanya ini kan sifatnya adalah kerugian 10.000 tadi itu kan sifatnya mengurangi laba. Ya kalau kita menyusun laporan laba ruginya itu mengurangi laba, gitu ya. Tapi kan tidak kita keluarkan 10.000 itu. Makanya kenapa kemudian kalau terjadi kerugian, maka dalam menyusun laporan arus kas itu harus ditambahkan di dalam labanya. Karena tadi kalau menyusun laporan laba rugi itu kita kurangkan, maka kalau menyusun laporan arus kas dibalik yaitu ditambahkan, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kan logikanya, gitu ya. Mungkin agak bingung juga gitu ya logikanya, gitu ya. Tapi ini berpikiran terbalik. Ketika kita menyusun laporan arus kas ini logika berpikirnya agak terbalik dengan kita menyusun laporan laba rugi. Jadi kebalikannya. Kalau di laporan laba rugi itu ditambahkan, maka nanti di laporan arus kas akan dikurangkan. Begitu juga kalau di laba rugi itu ditambahkan, ya maka dikurangkan. Atau kalau di laporan laba rugi itu sebagai pengurang laba, maka nanti di laporan arus kas dia harus ditambahkan. Ya, ini terkait dengan beban-beban ataupun yang sifatnya non kas tadi, gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi beban non kas harus ditambahkan ke laba karena itu mengurangi, kalau dalam kita menyusun laporan laba rugi mengurangi maka harus ditambahkan. Jadi intinya adalah kalau terhadap sesuatu pengeluaran atau penerimaan yang non kas gitu ya, kalau kita menyusun laporan laba rugi itu ditambahkan, berarti nanti ketika menyusun arus kas dia harus dikurangkan dari labanya. Begitu juga kebalikannya, kalau kita menyusun laporan laba rugi itu dikurangkan dari laba sebagai pengurang laba, maka nanti di laporan arus kas itu sebagai penambah laba, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan dalam aset dan liabilitas lancar operasi ditambahkan dikurangkan dari laba, gitu ya. Kita lihat sekarang, ini juga kebalikannya ya. Kita berpikir kebalikannya. Nah, ini maksudnya yang ketiga ini adalah di dalam aktivitas operasi yang kita lakukan penyelesaian itu adalah perubahan dalam aset dan liabilitas lancar operasi, ya. Itu bisa ditambahkan atau dikurangkan. Kita lihat apa saja di situ. Yang pertama adalah peningkatan aset lancar non kas, itu harus dikurangkan. Jadi peningkatan aset lancar non kas. Artinya kalau misalkan aset lancarnya pertama adalah 10.000 kemudian naik jadi 20.000, berarti apa? Berarti ada pengeluaran kas, ya, ada pengeluaran kas. Ya, maka harus dikurangkan, ya. Harus dikurangkan, gitu ya, peningkatan aset lancar, ya. Ini kalau ada peningkatan, ya. Kenapa dikurangkan? Karena berarti ada pengeluaran untuk memperoleh aset lancar tadi. Jadi misalkan nih terkait dengan aset lancar ini ya, misalkan piutang ya, piutangnya contohnya aset lancar itu adalah contohnya piutang ya, piutang usaha. Tahun pertama adalah 10.000, tahun kedua adalah 20.000. Berarti kan ada kenaikan 10.000. Nah, kenaikan 10.000 itu harus dikurangkan dari laba. Gitu ya. Kenapa? Karena ini sifatnya non kas, gitu ya. Sifat non kas kan tidak terima, gitu ya. Kita akui ada penjualan. Ya, kasusnya seperti yang saya jelaskan tentang karakteristik dari laba tadi, gitu ya. Kemudian kalau penurunan aset lancar non kas ditambahkan. Jadi kalau misalkan piutangnya tahun 2001 itu adalah 20, tahun 2002 itu adalah 2002 itu adalah 5.000 gitu ya, dari 10.000 menjadi 5.000, berarti apa? Ada pelunasan piutang. Ya, kalau ada pelunasan piutang berarti apa? Berarti ada kas yang masuk, maka harus ditambahkan, gitu ya. Nah, itu contohnya, gitu ya. Kemudian ada peningkatan liabilitas lancar, ya. Peningkatan liabilitas lancar itu berarti apa? Utangnya bertambah. Ya, jadi kalau utangnya awalnya tahun 2001 itu 10.000, kemudian tahun 2002 jadi 20.000, berarti kan ada penambahan kas, ya, ada penambahan utang. Ya, penambahan utang itu berarti ada kas masuk, makanya ditambahkan. Tapi kalau misalkan ada penurunan liabilitas lancar, maka dikurangkan. Contohnya nih, misalkan tahun 2001 utangnya 10.000, tahun 2002 utangnya 5.000, berarti kan turun dari 10.000 menjadi 5.000. Ya, 5.000 ini berarti apa? Ada pelunasan. Ada pelunasan hutang. Kalau ada pelunasan hutang, berarti apa? Ada pengeluaran kas, gitu ya. Maka harus dikurangkan, gitu ya. Jadi ini yang harus disesuaikan. Jadi dalam kita menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung untuk aktivitas operasi, maka yang kita sesuaikan itu yang pertama adalah
beban non kas. Ya, beban non kas di sini beban non kas itu harus ditambahkan. Ya, ditambahkan ke labanya. Kemudian yang kedua adalah rugi atau keuntungan karena pelepasan aset, penjualan aset ya. Kalau rugi itu ditambahkan, kalau untung itu adalah dikurangkan dari laba, gitu ya. Sedangkan nanti penjualan asetnya, kasnya nanti dimasukkan di dalam laporan aktivitas investasi ya. Tapi kalau kerugian dan kerugian atau keuntungan itu masuk dalam aktivitas operasinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dalam aset lancar, maupun dalam liabilitas lancar, gitu ya. Contohnya piutang, gitu ya. Kalau piutangnya naik, itu berarti apa? Harus dikurangkan. Karena apa? Karena ada penerimaan non kas tadi, ya. Penerimaan non kas itu dikurangkan. Jadi sekali lagi kadang-kadang ini ya kebalikannya, gitu ya. Ketika kita menyusun laporan laba rugi dengan menyusun laporan kas itu kadang-kadang berbanding logikanya terbalik gitu ya, logikanya terbalik. Kalau yang di laporan laba rugi ditambahkan, maka di laporan kas harus dikurangkan. Kalau di laporan laba ruginya itu nanti dikurangkan, maka nanti ditambahkan. Karena ini sifatnya non kas ya. Sekali lagi non kas ya. Sekali lagi yang bersifat non kas gitu ya. Jadi ini yang harus disesuaikan untuk aktivitas operasi. Kemudian kita lihat dari aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini seperti gedung, kemudian tanah, kemudian aset tetap lainnya. Nah, ini semuanya itu nanti jika ada kenaikan berarti ada pembelian aset ya. Jadi kalau gedungnya dari 10.000 menjadi 20.000 berarti ada gedung baru gitu ya. Kalau ada gedung baru berarti ada pengeluaran aset, pengeluaran kas ya. Kalau pengeluaran kas berarti mengurangi kasnya. Jadi harus dikurangkan gitu dari laba ruginya. Kemudian kalau ada penurunan itu berarti ada penjualan aset. Jadi kalau misalkan peralatannya itu awalnya 10.000, kemudian tahun berikutnya jadi 5.000, berarti ada penurunan. Berarti aset itu dijual ya. Kalau aset dijual berarti ada istilahnya ada kas yang masuk gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi kalau di sini ada gedung, tanah ya, kalau tanah ada penyusutan ya. Gedung atau aset tetap lainnya. Artinya terkait dengan aset tetap itu pasti ada penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini merupakan pengeluaran non kas ya. Pengeluaran non kas itu nanti disesuaikan di aktivitas operasi gitu ya. Ada operasi jadi sebagai penambah laba gitu ya. Kemudian keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset ini nanti masuk dalam aktivitas operasi. Artinya apa saudara sekalian? Nanti dalam kita menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung ini, untuk aktivitas operasi, yaitu dalam bentuk aset tetap ini, ya, itu nanti kalau ada kenaikan ataupun penurunan, itu yang akan mempengaruhi arus kas investasi. Tetapi untuk akumulasi penyusutan, untuk beban penyusutan, sama untuk keuntungan atau kerugian bila terjadi penjualan aset tadi, itu nanti mempengaruhi di arus kas operasi. Jadi ini yang harus ingat ya. Sekali lagi harus ingat ya, dipisahkan ya. Kalau penyusutan sama keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetapnya ini itu nanti mempengaruhi arus kas operasi. Yang mempengaruhi arus kas investasi itu adalah kenaikan ataupun penurunan dari aset tetapnya ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari arus kas dari pendanaan. Pendanaan itu berarti berkaitan dengan kewajiban sama kewajiban jangka panjang ya dengan ekuitas, gitu ya. Maka di sini itu menyangkut tentang dividen ya. Kemudian ada utang obligasi gitu ya. Kemudian ada saham ya. Ini yang terkait dengan aktivitas pendanaan gitu ya. Nah, untuk dividen gitu ya. Penurunan hutang dividen itu akan mengurangi kas karena ada pembayaran dividen kas. Ingat ya, ketika kita melakukan perusahaan itu membagikan dividen, maka jurnalnya adalah dividen kas pada hutang dividen yang belum dibadikan ya. Hutang dividen yang belum dibadikan ya. Nah, itu kan jadi utang. Jadi kalau utangnya ada penurunan, hutang dividen ada penurunan, berarti ada pembayaran dividen. Maka otomatis pembayaran dividen itu akan mengurangi kas. Berarti harus dikurangkan dari laba yang ada, gitu ya. Kemudian utang obligasi. Utang obligasi itu kalau ada kenaikan jumlah obligasi itu berarti akan menambah kas karena kita menerbitkan obligasi, berarti ada kas yang masuk, gitu ya. Kalau ada penurunan berarti
ada pelunasan obligasi. Kalau pelunasan obligasi berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar itu, maka harus dikurangkan gitu ya. Kemudian dari saham, saham juga sama. Kalau ada terjadi kenaikan saham, jumlah saham yang beredar itu bertambah, berarti apa? Berarti ada kas yang masuk, ya. Begitu kalau ada saham, tapi ingat ya, penambahan saham ini harus disertai dengan kenaikan jumlah premi sahamnya, gitu ya. Karena saham itu kan dicatat sesuai dengan kita ingat ya, ingat lagi ya, nanti dibuka lagi ya materi tentang akuntansi saham. Saham itu kan dicatat berdasarkan biaya perolehannya, kan begitu ya. Ketika dijual itu berdasarkan nilai wajarnya. Nah, selisihnya tadi kalau ada ini ada premi kan, ada preminya kan. Ada selisih harga wajar agar pasar dengan nilai perolehan tadi, maka itu ada premi. Nah, makanya kemudian di dalam saham ini ketika kita melakukan penyesuaian, kenaikan saham itu akan menambah kas, preminya pun harus ditambahkan juga, gitu ya. Oke, itu adalah tahapan-tahapan ketika kita akan menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung ya. Jadi intinya apa, saudara sekalian, kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini, maka metode tidak langsung itu adalah menyusun laporan arus kas dengan pendekatan neraca. Jadi yang kita pakai adalah kebanyakan data-data dari neraca atau dari laporan posisi keuangan yang kita lakukan. Jadi pertama tadi beban non kasnya itu ditambahkan, kemudian keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset itu bisa kita dari neraca juga, itu akan menambah atau mengurangi. Kemudian dari perubahan di aset lancar maupun di kewajiban lancarnya, gitu ya. Kemudian juga tadi aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan itu juga kita ambil semua dari neraca, dari sisi aset, dari sisi liabilitas dan dari sisi ekuitas, gitu ya. Kalau aktivitas investasi itu dari sisi aset, gitu ya. Kalau dari pendanaan berarti sisi kewajiban sama sisi ekuitas, gitu ya. Kemudian kalau dari aktivitas operasi itu berarti di aset lancarnya, gitu ya. Oke, itu misalkan ini sekarang kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang di sini ada soal. Silakan Anda nanti membaca lebih lanjut di bukunya Warren ya, bukunya Warren. Itu di latihan 16-17 ya. Latihan 16-17 itu di sini ada data laporan posisi keuangan ya. Jumlah aset, jumlah likuiditasnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu ada peristiwa-peristiwa yang mungkin terkait ya, event ya, atau kejadian-kejadian yang mempengaruhinya. Itu ada penjualan tanah sebesar 120, kemudian ada penambahan dari equipment ya, kemudian kemudian tidak ada penjualan aset, penjualan equipment ya, artinya tidak ada yang dijual ya, tetap ya. Kemudian ada penerbitan saham biasa, kemudian ini laba yang dicetak ya, laba yang dihasilkan pada tahun 2002 ini itu adalah 62 ya, 62. Kemudian di sini ada laba ditahan ya, terkait dengan laba ditahan yaitu tentang hutang dividen. Saldo hutang dividennya adalah 24 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bagaimana cara kita menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah nanti kita harus bisa melakukan arus kas kita itu menjadi benar kalau nanti akan menghasilkan jumlah yang sama di sini, yaitu 183 kan gitu ya. 183 gitu ya. Oke, sebentar kita cek di sini ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Baik, ya. Di sini ya. Jadi ada 183. Ya. Nah, ini yang akan menjadi tujuan kita, ya. Selisihnya ini adalah itu yang akan kita klarifikasi gitu ya. Katakan kita klarifikasi selisih itu dari mana saja gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kalau kita susun nanti adalah modelnya seperti ini. Yang pertama adalah kita mencatat adanya laba bersih ya. Laba bersih dalam kasus ini, laba bersihnya adalah sebesar 62 di sini ya, 62 ya. Maka kita catat di sini 62. Ya, oke, kita catat 62 gitu ya. Kemudian ingat ya, pertama kita menyusun arus kas
dari aktivitas operasi. Arus kas aktivitas operasi itu yang pertama adalah tadi kita melakukan penyesuaian atas beban non kas. Beban non kasnya apa? Dari penyusutan. Kita lihat di sini penyusutannya. Ya, penyusutannya akumulasi penyusutan di sini. Ya, akumulasi penyusutan di sini. Ya, akumulasi penyusutan di situ sebentar di sini ada kenaikan kan ya dari 42 menjadi 60 berapa ini ya? Sebentar ya. Dari 68 ya. 42 ke 68 gitu ya. Nah, kita lihat di sini berarti ada selisih ya. Selisih sebesar 26 ya, sisi penyusutan. Tadi ada kenaikannya. Makanya di sini karena tadi beban penyusutan itu kalau dalam kita menyusun laporan laba rugi itu kan ditambahkan ke laba rugi. Maka dalam konteks kita menyusun laporan arus kas karena ada penambahan ini berarti apa? Harus ditambahkan. Yang awalnya sebagai pengurang laba, maka di sini ditambahkan ya sebesar 26 di sini. Sebesar 26 ya. Sebesar 26. Nah, kenapa 26? Ya tadi selisihnya tadi ya. Kenapa ditambahkan? Karena ini sifatnya adalah pengeluaran non kas. Ya, pengeluaran non kas itu dalam konteks arus kas berarti harus ditambahkan ya. Kalau sebagai laba rugi dikurangkan, maka ini harus ditambahkan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat langkah pertama sudah kita lakukan ya. Kita di sini hanya penyusutan equipment saja, gitu ya. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita mencatat atau melakukan penyesuaian atas laba, yaitu apa? Dari penjualan atau pelepasan aset tetap. Nah, di dalam informasi di sini itu diinformasikan bahwasanya tanah, gitu ya, di sini tanah itu dijual 120 ya. Berarti ini ada kas yang diterima ya, kasnya yang diterima adalah 120. Kita ingat tadi penjual kalau terkait dengan penjualan, maka kalau ada keuntungan atau kerugian itu mempengaruhi laporan arus kas dari aktivitas. Nah, di sini adalah nilai pasarnya adalah 120. Berapakah nilai bukunya? Ya, supaya kita bisa tahu penjualan ini mengalami keuntungan atau kerugian ya. Sekarang kita lihat di sini di dalam tanah ini itu dari 330 di sini, 330 ya. Dari 330 di sini, 330 di sini ya. 330 di sini, kemudian tahun 2000Y2 itu menjadi 250. Ya, gitu. Berarti ada penurunan. Ya, ada penurunan. Penurunannya berapa itu penurunannya? Ya, penurunannya adalah dari 330 ya 330 ini dikurangi dengan 250 kan begitu ya. Nanti ada 0 ini sorry bentar ya. Oke. Ini 0 kemudian ini berapa ini? Adalah berapa? 13 ya dikurangi 5. 3 berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 8 ya, 80. Ya, 80. Jadi ada pengurangan 80 ya. Berarti apa? Berarti ini adalah nilai bukunya. Nilai bukunya. Nilai bukunya 80 kemudian dijual ya, nilai bukunya 80 dijual dengan harga 120. Berarti ada apa? Keuntungan. Keuntungan sebesar 40 gitu ya. Nah, keuntungan ada 40 kalau kita mencatatnya di laba rugi ini kan 40 ini akan menambah laba. Tapi 40 ini kan non kas ya. 40 ini non kas ya. Karena non kas menambah laba berarti harus dikurangkan. Maka di sini adalah keuntungan penjualan tanah dikurangkan ya. Yang merah ini dikurangkan. Ini harus dikurangkan sini. Ya, dikurangkan ya. Kemudian setelah dari pelepasan aset, maka kita bergerak ke bagaimana di aset lancarnya, ya aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancar dan kewajiban lancar. Aset lancarnya di sini adalah kita bicara di sini, yaitu itu di sini piutang, ya piutangnya sama kemudian persediaan, ya piutang di sini, piutangnya di sini dari 49 kemudian naik menjadi 55 gitu ya. Berarti ada penambahan piutang ya.
ada penambahan piutang. Karena penambahan piutang ini itu kalau di laba rugi akan menambah, maka penambahan piutang ini harus dikurangkan dari apa? Dari arus kas ini kan itu ya. Ingat ya, jadi kalau di laba rugi kan itu menambah ya karena ada penjualan. Nah, tapi kasnya belum kita terima kan itu ya. Tapi sudah kita tambahkan di labanya yang 62 ini ya, di labanya 62 ini maka harus dikurangkan. Makanya di sini kenaikan piutang sebesar 6 ini itu kita kurangkan. Kita kurangkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persediaan. Persediaan ini dari 99 kemudian menjadi 117. Berarti ada kenaikan. Kalau ada kenaikan inventory, kenaikan persediaan barang, berarti apa? Kita membeli barang baru. Nah, kalau ada pembelian barang baru, persediaan baru, berarti ada pengeluaran kas. Makanya kemudian di sini kenaikan persediaan itu juga harus dikurangkan, gitu ya. Karena apa? Tadi mengurangi kas, ada penambahan inventory baru. Penambahan inventory baru itu berarti menggunakan kas yang harus dikeluarkan, kan begitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi equipment ini tidak ada ini ya, equipment dikatakan di sini diterima pembayaran secara kas ini ya. Nanti ini kalau equipment nanti itu adalah bukan masuk dalam aktivitas operasi gitu ya. Sekarang kita lihat di kewajiban ya, di kewajiban. Kewajiban di sini ada apa? Ada hutang ya, hutang dagang. Hutang dagangnya ini dari 37 ya, dari 37 menjadi 51. Berarti ada kenaikan piutang, ada kenaikan hutang. Nah, ada kenaikan hutang ini berarti apa? Menambah kas. Karena ada hutang masuk berarti kasnya bertambah gitu ya. Maka di sini ada kenaikan hutang usaha ya, sebesar 14. Ini ditambahkan gitu ya. Oke, yang lain-lainnya sudah tidak ada lagi untuk aktivitas operasi, maka di sini disesuaikan dari laba bersih 62 ini, kemudian ditambah dengan 26, kemudian dikurangi dengan 40, dikurangi dengan 6, dikurangi dengan 8, ditambah dengan 14. Jadi totalnya adalah 38. Ini adalah arus kas dari aktivitas operasi. Sekarang kita lihat bagaimanakah aktivitas Anda lihat di sini ya. Jadi yang disesuaikan itu dari laba, aktivitas operasi itu ya. Sedangkan kalau aktivitas investasi itu tidak mempengaruhi laba secara langsung gitu ya. Maka di sini apa? Aktivitas investasi itu tadi aktivitas investasi itu adalah aktivitas dari pembelian atau penjualan dalam bentuk aset tetap. Ya, kita lihat sekarang berarti kita menuju ke neracanya dalam konteks aset tetap ya. Maka di sini kita lihat di sini pertama equipment ya. Equipment ini dibeli secara kas semuanya. Jadi ada ada pembelian equipment ini secara kas. Sini. Kita lihat sekarang di neracanya. Di neracanya memang ada terjadi kenaikan dari 175 equipmentnya ini berubah menjadi 205 ya. Berarti ada apa? Ada kenaikan ya. Ada kenaikan sebesar 30 gitu ya. Kenaikan dari 30 dari 175 ke 205 ini ada kenaikan 70 tadi, yaitu maka di sini kan ada kenaikan tadi ada pembelian berarti mengurangi kas, makanya kemudian di sini untuk pembelian peralatan yang seperti 30 ini sebagai pengurang kasnya, gitu ya. Nah kemudian di sini ada penjualan tanah tadi, penjualan tanah sebesar 120 ya, kita catat di sini berarti ada kas masuk maka ditambahkan 120 di sini ya, ditambahkan ya 120 di sini. Sehingga aktivitas dari investasi itu ada sebesar 90. Ya, oke. Sekarang aktivitas investasi sudah selesai. Sekarang kita melihat di aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu adalah terkait dengan sisi ekuitas. Ya, kita lihat di sisi ekuitas ini. Pertama di poin 4 ini ya. Di poin 4, di sini di poin 4 ini adalah terjadi penerbitan saham biasa ya, saham biasa yang diterbitkan ya. Kita lihat di sini saham biasa dari 80 ya, kemudian meningkat jadi 125. Ini berarti berapa peningkatannya? Jadi 100 kita hitung ya. Dari 100 tadi 125 di selisihnya dikurangi dengan 80 gitu ya. Ini berarti 5, ini 40 ya. Oke. Tadi ada 45 ya. 45.
Ya, ini adalah 45 ya. Kemudian dari 45 ini kemudian kita lihat di sini. Kan kalau kita penerbitan saham itu debitnya itu apa? Debitnya itu adalah kas gitu ya. Ya, kas. Kemudian kreditnya adalah saham. Kemudian nanti di sini ada premi kan gitu ya. Ada premi saham. Ya, berarti apa? Kita harus melihat kenaikan dari premi sahamnya. Premi sahamnya dari ini dari 70, kemudian sorry ya, dari 70 kemudian ke 85. Ya, dari 70 ke 85. Jadi ada kenaikan sebesar 15 ya. Maka ditambahkan ini 15 di sini. Ini 45 kan nanti berdasarkan apa? Nilai buku saham ya, nilai buku saham atau nilai perolehan sahamnya. Kemudian di sini ada 15 adalah preminya. Jadi total penerimaan kasnya dari penjualan saham itu adalah sebesar ini kalau kita ini adalah 10, 1, 60 gitu ya. Sebesar 60. Jadi kalau kita jurnal di sini kan kasnya 60 gitu ya. Kemudian saham biasanya adalah 45 gitu ya, saham biasanya 45. Kemudian ada premi saham 15 gitu ya gitu. Nah, ini kan berarti kita menerima kasnya sebesar 60 tadi kan. Kita menerima kasnya sebesar 60 tadi gitu ya. Oke, terus kemudian berarti ada 60 di sini. Bentar ya. Oke. Nah, ini ada 60 di sini ya, 60. Kemudian ada pembayaran dividen. Ya, ini kan ada di belakang ini tangga ini ya, ada pembayaran, ada ini pembayaran dividen ya. Pembayaran dividen sebesar 24. Nah, pembayaran dividen ada 24. Ini kalau kita lihat di sini perhitungannya adalah di sini kita lihat ya, utang dividennya 5 gitu ya, dari 0 ke 5 gitu ya. Artinya apa? Saldo akhir hutang dividen itu 5. Padahal di sini perusahaan itu selama tahun 2002 ini itu telah menerbitkan telah mengumumkan 2 dividen saham ya. Dividen sahamnya itu telah diterbitkan sebanyak 24 gitu ya. Sebanyak 24. Kita kan jurnalnya kalau kita dividen saham itu debitnya apa? Dividennya adalah dividen saham, kreditnya adalah utang dividen. Ya, atau utang dividen yang belum dibagikan kan gitu ya. Kan gitu. Ini kan 24. Ya, ini 24 gitu ya. Nah, di sini ternyata di tahun 2002 ini utang dividennya saldonya 5. Berarti apa? Dari saldonya 24 ini kemudian saldo akhirnya adalah 5. Berarti selisihnya antara 24 dan 5 ini yang sebesar berapa ini? 19 ya. 19 ini adalah pembayaran dividen tunai. Yang 5 ini kan belum dibayar. 5 ini dividennya belum dibayar, sedangkan yang dibayar 19. Makanya kemudian di sini pembayaran dividen kas itu adalah 19 dikurangi sebagai pengurang. Gitu ya. Jadi kalau sudah begini, maka jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan itu sebesar 41 gitu ya, sebesar 41. Sehingga kalau sudah ini, maka kita jumlah penambahan kenaikannya sebesar 169 gitu ya. Saldo awalnya 14, kemudian 100 saldo akhirnya 183. Kita cek di sini selisihnya juga sama ya. Selisihnya adalah 169 gitu ya. Selisihnya 169 gitu ya. Nah, berarti kenaikannya sama. Berarti kalau sudah kita sesuai jumlah arus kasnya di sini antara laporan arus kas yang dihasilkan di sini dengan jumlah kas dan kenaikannya di laporan posisi keuangan sama, berarti laporan arus kas kita sudah benar gitu ya. Oke, jadi itu gambarannya tentang metode tidak langsung, gitu ya. Bagaimana cara kita menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, ya. Di sini kalau kita lihat tadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yaitu pertama adalah kita melakukan penyesuaian terhadap laporan arus kas investasi, aktivitas operasi dari beban non kas, kemudian penjualan atau pelepasan aset gitu ya. Kemudian dari aktivitas ekuitas ya. Dari aktivitas aset
dari aktivitas kenaikan atau pengurangan aset lancar maupun kewajiban lancar. Kemudian dari itu dari aktivitas operasinya. Kemudian dari aktivitas investasinya adalah kita melihat dari sisi adanya penambahan atau pengurangan aset tetap. Kemudian dari sisi ekuitas adalah dari sisi dividen saham ataupun dari obligasi ataupun dari sahamnya tadi. Oke, itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita menyusun laporan arus kas dengan menggunakan pendekatan metode tidak langsung. Bagaimana dengan metode langsung? Nanti silakan dilihat di video berikutnya tentang penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung, gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan nanti kita diskusikan di dalam kelas Zoom meeting kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.